Para sahabat semuanya, sekali lagi mudah-mudahan Gus Auzi Bojonegoro ini segala amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kesalahan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Gus Auzi Bojonegoro ini wafat dalam keadaan husnul khotimah, amin. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa Gus Auzi Bojonegoro ini adalah termasuk salah satu pembela nasabnya Mbak Alwi. Bahkan sampai kekehnya membela nasabnya Mbak Alwi, beberapa bulan yang lalu Gus Auzi Bojonegoro ini berani bermain-main mubahalah dengan Al-Quran sekaligus melaknat Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan yang paling miris adalah pada momen proses pemakaman dan tahlil beliau dikonfirmasi oleh Kiai Muharrar, orang yang pertama kali menginformasikan bahwa Gus Auzi ini wafat. Di dalam channel Facebooknya, Kiai Muharrar menginformasikan bahwa tidak ada satupun Habib yang hadir di pemakaman dan tahlil Gus Auzi. Itu langsung dikonfirmasi oleh Kiai Muharrar di akun Facebooknya. Dan bahkan ketika proses pemakaman juga tidak terlihat orang yang biasanya pakai gamis, pakai udeng-udeng, ya. Dan di tahlilan maksud saya, dan di tahlilan di rumah Gus Auzi ini juga nampak sepi, ya. Di situ ada Kiai Muharrar juga. Padahal selama ini yang membela nasabnya Mbak Alwi itu siapa? Gus Auzi. Dia bela mati-matian, dia rela mengorbankan jiwa, keluarga, dan bahkan rela bermubahalah, bermain-main mubahalah dengan Al-Quran. Akan tetapi tidak ada satupun Habib yang ikut serta dalam proses pemakaman serta tahlil jenazahnya Gus Auzi. Ini sebenarnya adalah bisa dibuat untuk edukasi, dibuat untuk renungan bagi para muhibbin yang lain, bahwa sekuat apapun pembelaan Anda terhadap nasabnya Mbak Alwi, maka ujung-ujungnya mereka tidak ada membela Anda. Sekekeh apapun Anda, seberani apapun Anda mengorbankan segala hal Anda untuk membela nasab Mbak Alwi, ujung-ujungnya tidak ada dari mereka satupun yang membela Anda. Oleh karenanya, sekali lagi, kalau Anda ini ingin nasibnya seperti orang-orang yang mendahului Anda, yang dulunya semasa hidupnya ini kekeh membela nasabnya Mbak Alwi, ya silakan, monggo teruskan. Saya tidak bisa melarang, saya hanya bisa menasihati. Kemudian mayoritas yang datang di pemakaman Gus Auzi dan tahlil itu adalah orang-orang PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Padahal selama ini, mohon maaf, PWILS ini dihina. Bahkan ketua umumnya, kemudian Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini juga tidak luput dari hinaan beliau. Akan tetapi dengan besar hati PWILS, para anggota PWILS ini dengan senang hati mengikuti proses pemakaman dan tahlil jenazah dari Gus Auzi. Ini artinya apa? Bahwa artinya PWILS itu adalah sebuah organisasi
yang tidak menimbulkan perpecahan, justru malah mewujudkan perdamaian. Dan ini sekaligus bisa secara tidak langsung mengkanter beberapa pernyataan dari Ketua GP Ansor Jatim kemarin, yang salah satu poin di pernyataan atau instruksi beliau, poin kedua, yang intinya bahwa PWLS ini termasuk organisasi yang memperpecah belah umat. Gimana Pak Gadi? Saya kalau punya sudut sedikit diduga atau saya menduga, kan sah-sah saja toh. Saya tidak ada niatan untuk framing, tidak. Saya menyampaikan apa adanya daripada mengganjel kan. Kecapean itu Gus. Gus Yen posisi sama beliau, Gus Yen. Enggak, semalam kan jam 1 VC sama saya ngajak sowan. Nggih. Nah, keadaan segini juga capek. Sowan ke pelosok kan, itu kan di penginapan di pondok. Terus tadi pagi, siang dikabarin meninggal. Kan ada Gusmat juga itu. Ya. Kan dari rumah kan nyetir sendiri tuh, capean. Ya. Semalam waktu perjalanan kan kayaknya apa, VC ngajak itu, ngajak sowan. Cuman tadi pagi ketika meninggal kan banyak polisi suruh bikin surat pernyataan dari pihak keluarga. Tapi nggak tahu terus gimana itu. Minta surat keterangan keluarga untuk melakukan otopsi atau gimana? Bukan otopsi, surat pernyataan bahasanya ya nggak ada terjadi kayak pembunuhan atau apa. Memang murni pure beliaunya wafat. Walaupun tidak kejadian saya, penginapan pas datang Sowan Pelosok, beliau nginap di Graha, kan ada kayak penginapan gitu, Graha. Iya. Nah, pas waktu istirahat. Monitor pas kejadian live itu agak sarang. Iya. Itu kan waktu mau sowan ke Gus Kausar. Iya. Pas ajeng ting Pekalongan kan nggih ngejak dalam Gus. Ajeng ting pun Gus Arya menika nek saged ajeng sowan Habib Lutfi ngoten. Nah, dalam pas ngepas tiket mboten saged. Subuh tadi katanya masih VC sama GNS kok. Terus pagi jam 7 itu kan WA temen mau sowan gitu loh, sowan Gus Kausar. Suruh nunggu jam berapa ya? Jam 6 apa jam berapa tadi WA? Gus Ausi istirahatnya dengan siapa itu? Di satu kamar. Ya kan dari rumah sama Gusmat. Ya, maksud saya tidurnya sekamar sama siapa atau sendiri atau ya? Berdua. Wong itu siapa? Siapa itu yang baru datang itu subuh datangnya. Yemu Aror. Yemu Aror. Oh. Aror Demak, Gus. Angin Demak. Kayak kecapean gitu loh, tapi alam nggak ada riwayat sakit. Saya kaget aja kok, nggak ada riwayat sakit tapi kok hanya kecapean. Ya bisa jadi, mudah-mudahan betul adanya. Tetapi saya hanya menduga kok kayak nggak percaya saja gitu. Ya kita kan sebagai teman dekat kan shock tuh, Gus. Artinya wong sebelumnya nggak apa-apa, kita komunikasi. Terus tiba-tiba wafat ya. Gimana? Jam berapa tadi? Jam 10 kayaknya. Jam 10 pagi 10 kurang 10 menit. Berarti posisi pas pas Gus Ausi sare. Nggak, istirahat di Graha itu. Saya kan juga telepon teman-teman yang ada di pondok. Itu informasi benar apa salah, terus kronologis setelah wafat gimana itu dari pihak keluarga kan mintanya langsung dikirim pulang, cuma sama pihak kepolisian belum dapat izin. Ya izin Gus dalam tak pandap tak topi patus informasi kali rencana minggu Gus. Izin Mas. Coba cari informasi Mas Adi.
Nggih, siap, Gus. Dari apa? Dari ini Polres Nggih, siap. yang melakukan TKP. Kenal caket kali Gus Auzi, sing seangkatan dalam. Oke, siap. Siap. Kemudian Gus. Assalamualaikum. Oke, salam warahmatullahi. Semalam kan ngajak Swan ayo ke Kediri ayo. Bos kesel. Tapi pas wafat raut wajahnya tenang, Gus. Ya, meninggalnya Masya Allah bagus. Saya melihat itu kok kayaknya tenang banget. Tidak ada apa-apa. Terus ya tidak ada pesakitan lah. Saya melihat itu begitu Gus ya. Tidak ada pesakitan. Cuman historisnya seperti apa kan kita tidak tahu. Berangkatnya bagaimana, sama siapa, makannya apa. Siapa tahu beliau punya sakit jantung, umpamanya salah makan. Ya itu kemungkinan. Cuma tadi kan sebelum diperiksa pihak kepolisian itu kan ada pihak dokter. Ya pihak dokter menyatakan bahwasanya wafat, cuma nggak ada secara medis, nggak ada riwayat sakit atau meninggal. Riwayat jantung nggak ada. Lah ya, kalau riwayat Keterangan dari pihak kedokteran iya, riwayat jantung nggak ada ya. nggak ada. Artinya wafat disebabkan penyakit itu enggak. Kalau keterangan dari dokter. Halo Gus, Assalamualaikum Gus. Salam. Ya kita turut berbelasungkawa ya, berduka cita. Saya mewakili keluarga yang ada di Tulungagung memohonkan maaf apabila Gus Auzi selama ini mulutnya pernah menyakiti, menyinggung atau apa. Mohon kerelaan hati untuk memaafkan. Yang jelas Gus Auzi tadi diinfokan di grup keluarga itu meninggal karena serangan jantung. Jadi mari kita doakan semoga beliau husnul khotimah. Kalau beritanya pagi subuh itu posisi di gerbang tol Nganjuk. Karena biasanya kan kalau kesini juga bawa sopir, kebetulan semalam pas mau ke Ploso itu kayaknya nyetir sendiri. Gus Arya punya videonya yang mana? Yang ada dua, yang versi utuh atau yang potongan? Udah, saya lihat videonya hanya di kamar aja waktu almarhum divideoin Itu sama. ada yang panjang, ada yang pendek, Gus. Jadi kalau ini ya dilihat dari kronologinya ya, di samping beliau juga ada muntahan, bekas muntahan mungkin karena asam lambung atau apa. Nah, Kiai Atau Rampa, angin Kiai duduk. Rampa sudah ke itu belum? Ke Bojonegoro rencana malam ini saya ke sana. Tadi infonya yang di Bojonegoro, beliau kan dimakamkan di dekat Abah Umiknya, itu masih dalam proses penggalian untuk dikebumikan. Insya Allah ya malam inilah. Jadi dari pihak dokter nggak anu itu, bukan karena sakit. Nah, Kenapa? itu kata Kiai Rampa ada sakit jantung, tapi dari dokter nggak ada riwayat sakit, gimana itu? Enggak, gini ya. Kan info dari keluarga, hasil autopsi itu mengatakan bahwa ada dikabarkan karena serangan jantung, begitu. Berarti itu diotopsi tadi. Kayaknya begitu. Kan sesudah pas waktu di penginapan kan ada dokter itu. Oke, kita doakan saja biar ini Amin. semoga diterima di sisinya, diampuni segala dosanya, diterima amal baiknya, diberikan lapangan kuburnya, jembar padang dalane gitu, dimudahkan, diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Al-Fatihah.